Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqah wa a'addan nara liman asah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma a'tah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi istafahu wattabah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pertama dan utama lebih dahulu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini, pada kesempatan ini, kita bersama-sama dapat kembali bertemu dalam program Pelita Hati yang ditayangkan oleh TV Tabalong. Salawat dan salam tidak henti-hentinya selalu kita persembahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan manusia teladan, manusia yang hebat yang selalu kita contoh dan teladani kehidupannya dan segala ajarannya kita ikuti. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin mengangkat sebuah tema tentang ciri orang yang takwa. Kata-kata takwa adalah merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari dan setiap saat, di mana saja kita sering mendengar kata-kata takwa. Namun takwa itu mudah diucapkan, namun kadang-kadang sulit diterapkan. Orang bisa mengucapkan kata-kata takwa, tapi begitu diperintahkan untuk mengamalkan dan menjabarkan takwa itu, orang tidak mampu dan boleh dikatakan sangat berat. Apa arti daripada takwa? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda dalam mentakribkan dan mendefinisikan takwa itu. Ada yang mengatakan at-taqwa lughatan. At-taqwa lughatan ismun mustaqun minal fi'li waqa. Takwa itu adalah merupakan kata benda yang diambil dari kata kerja waqa. Wa ta'anil hib, yang artinya adalah memelihara atau menjaga. Jadi takwa menurut bahasa, menurut etimologi, itu berarti menurut sebagian ulama berarti waqa, menjaga dan memelihara. Sedangkan menurut istilah atau terminologi at-taqwa istilahan
hiya ayakumal muslimu bi ta'atin wa ibadatillahi ta'ala. Takwa secara istilah itu adalah kegiatan muslim, kegiatan mukmin untuk menerapkan ketaatan, kegiatan seorang muslim dalam taat dan beribadah kepada Allah Ta'ala ala akmali wajhin, dengan cara yang sempurna, dengan cara yang komplit. Wa dzalika bittiba'i awamirihi, yang demikian itu dengan cara mengikuti secara perintahnya, mengikuti semua perintahnya. Ibtigha al-ajri was-sawabil azim, mengharapkan ganjaran dan pahala yang besar. Wa itqa'a li'adzabillah wa ghadabihi, takut kepada azab Allah dan kemurkaan Allah. Wa ayyutrikal insan ma yughdibullah ta'ala minal ma'asi wa dzunub, meninggalkan manusia atau seseorang terhadap apa yang dimurkai oleh Allah, baik berupa kemaksiatan maupun dosa. Wa dzalika bitinabi ma naha anhu, demikian itu adalah dengan cara menjauhi apa yang dilarang Allah. Wa dzalika bitinabi ma naha anhu, yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Di samping itu ada juga ulama yang mengatakan bahwa takwa itu adalah secara istilah ta'arku ma'asillah ala nuri minallah, meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya dari Allah. Kemudian mahafatu azabillah, ada juga yang mengartikan bahwa takwa secara istilah itu adalah takut terhadap azab Allah. Jadi at-taqwa, ada juga yang mengartikan at-taqwa hiyal amalu bi ta'atillah. Takwa itu adalah beramal dengan taat kepada Allah, berbuat dengan taat kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan takwa itu adalah hiyal muhafazatu ala adabis syariah, memelihara norma-norma syariat. Wa mujanabati kulli ma yab'udul mar'u anillahi ta'ala, dan menjauhi segala yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjauhkan itu dengan cara bermaksiat. Jadi sebenarnya pengertian takwa itu ulama berbagai macam definisi dan takrib yang mereka lakukan. Namun secara singkat yang lumrah kita dengar bahwa yang disebut dengan takwa itu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Imtisalu awamirillah wa tinabu, melaksanakan perintah ke Allah dan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Kaum muslimin pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah merupakan sahabat Rasulullah yang terkenal. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyatal hasanata tamuha, dan ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan yang baik, niscaya akan dihapuskan perbuatan yang jahat. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik.
Para hadirin pemirsa TV Talung yang kami muliakan. Kemudian ada beberapa pengaruh takwa dalam kehidupan. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah, maka pengaruh takwa itu memberikan dampak, memberikan pengaruh, implikasi dalam kehidupan kita. Apa di antara pengaruh daripada takwa dalam kehidupan seseorang? Yang pertama adalah yapuzul muslimu bihubbillahi ta'ala. Seorang muslim akan mendapatkan keberuntungan dengan cintanya kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah itu berarti dia cinta kepada Allah. Jadi orang yang takwa kepada Allah berarti dia cinta kepada Allah. Kemudian yas'urul muslimu biwujudillahi ta'ala ma'ahu fi kullil ahwal. Seorang muslim akan merasakan selalu keberadaan Allah dalam setiap saat. Dimanapun dia berada, merasakan bahwa Allah itu ada. Sehingga dia ada kontrol dalam dirinya. Dia tidak mau melakukan segala bentuk dosa, segala bentuk kemaksiatan, karena adanya kontrol yang namanya takwa tadi. Dengan takwa juga ba'du syaitani anhu, syaitan akan menjauhinya. Kemudian wahabdu nafsil insan minhu, syaitan jiwa manusia, pribadi manusia akan terpelihara dengan takwa itu. Artinya dengan jauhnya syaitan, otomatis jiwanya dan semangat manusia itu akan terpelihara. Kemudian syu'urul muslimi bisa'adati wasurur. Dengan takwa seorang muslim akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, kegembiraan. Wajihabul ghammi wal husni wal hammi anhum. Dan jiwanya akan terhindar dari rasa duka, akan terhindar dari rasa sedih, dan akan terhindar daripada ragu-ragu. Inilah hebatnya orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah taisirullah ta'ala lil muslimi al muttaqi umur. Allah akan memudahkan kepada orang muslim yang takwa itu segala urusannya. Segala urusannya akan dimudahkan Allah. Kemudian watafriju qurbihi wa husnihi. Orang yang takwa itu akan dilapangkan dilapangkan segala kesedihannya, diberikan segala kesedihannya dan segala yang menimpa yang tidak baik dalam dirinya. Kemudian at-taqwa sababun fi bulughi jannatin na'im. Orang yang takwa itu adalah merupakan sarana bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Wad darajatil aliyah fiha, dan orang yang takwa itu akan mendapatkan tingkat yang tinggi, derajat yang tinggi, makam yang tinggi. Wa adamu dukhulin nar, dan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, di situ orang yang takwa itu akan mudah masuk ke dalam surga dan dia akan terhindar dari masuk neraka. Pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan. Kemudian apa keutamaan dari takwa? Apa keutamaan dari takwa? Yang pertama, orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar. Atau apabila ada persoalan, apabila ada permasalahan, maka pada orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar.
Kemudian orang yang bertakwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu juga terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak duga-duga, rezekinya murah. Banyak orang yang ibadahnya kuat, takwa kepada Allah, itu akan mendapatkan rezeki yang mudah. Tidak saja mudah, tetapi juga berkah. Jadi yang penting kita mendapatkan rezeki yang mudah dan rezeki yang berkah. Kemudian orang yang bertakwa, keutamaannya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu dalam surah At-Talaq ayat 4. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan urusannya itu mudah. Jadi segala persoalan, segala problema, segala kesempitan itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan, keutamaan daripada orang yang takwa. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosanya. Jadi orang yang berdosa akan dihapuskan oleh Allah. Mungkin di sini adalah dosa-dosa kecil. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan, akan membesarkan ganjarannya, pahala. Itu terdapat dalam surah At-Talaq ayat 5. Kaum muslimin pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, ada beberapa hal tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini inti daripada tausiah kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah mengatakan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah, yang pertama adalah gemar berbagi. Gemar berbagi, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah az-zakaul ijtimai. Az-zakaul ijtimai, kecerdasan sosial. Jadi ciri pertama dari orang bertakwa itu adalah memiliki kepekaan sosial, gemar berbagi kepada sesama, baik di saat lapang maupun di saat sempit, di waktu dia berada maupun dalam keadaan ekonomi sempat. Nah, tentu saja berbagi ini disesuaikan dengan kondisi kantung, kondisi ekonomi kita. Apabila kebutuhan kita banyak, mungkin bisa berbagi yang agak banyak atau besar. Tetapi kalau kebutuhan kita keadaan kondisi ekonomi yang tipis, maka kita juga tentu tipis. Tapi tidak meninggalkan semangat untuk berbagi, semangat untuk berimpak, semangat untuk bersedekah. Nah, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dara'i. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita di waktu lapang, ekonomi begitu kuat dan banyak, tentu untuk bisa berbagi, berimpak dan bersedekah itu mudah. Tetapi kalau keadaan lagi kempis, kantong kita mungkin agak kempis, maka untuk berimpak itu mungkin kita agak sulit. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia bisa melakukan itu walaupun dalam keadaan sempit. Di situ Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, orang yang berimpak, orang yang bersedekah, orang yang suka berbagi, hartanya itu tidak berkurang, hartanya tidak berkurang, tapi berkahnya itu selalu ada. Nabi mengatakan,
ma naqasat sadaqatun min malin. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Tentunya berbagi tidak hanya dengan harta. Nah, jadi berbagi itu tidak selama dengan harta. Bisa berbagi dengan tenaga. Kalau kita ada punya kekuatan, kita bantu dengan tenaga kita. Membantu orang lain dengan tenaga itu juga termasuk berbagi dengan tenaga. Kalau kita punya ilmu, tentu kita berbagi dengan ilmu. Kalau dalam suatu keperluan orang meminta saran, masukan dan sebagainya, atau yang lainnya, maka kita berikan, kita sumbangkan ilmu yang ada pada kita pada orang lain. Itu juga termasuk berbagi. Andai kata kita tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki ilmu, maka salah satu jalan bagi kita bisa juga dengan berbagi, dengan doa, mendoakan orang lain. Itu juga termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah emosi terkendali. Artinya mengendalikan emosi kita. Setiap orang bisa marah, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan yang ada pada kita? Itu adalah ciri daripada orang yang takwa. Dalam istilah bahasa Arab dikatakan az-zakaul atifi, kecerdasan emosional. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaiza, orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya. Jadi menahan amarah itu adalah salah satu sikap orang yang bertakwa. Tadi kami katakan setiap orang bisa marah, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita itu sehingga tidak membuat orang tersinggung, misalnya membuat orang juga jengkel dan sebagainya. Kemampuan mengendalikan amarah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahan. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, laisa sadidu bisur'ati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang dinamakan orang yang berani itu adalah orang yang gagah perkasa, tapi yang disebut dengan orang yang berani itu adalah orang yang dapat mengendalikan kemarahan dirinya. Yamliku nafsahu indal ghadab, yang orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan kemarahannya. Kemudian selanjutnya adalah wal afina anin nas, memaafkan diri sendiri dan mampu memberikan maaf kepada orang lain. Nah, itu sikap daripada orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, memaafkan diri sendiri dan juga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ada banyak orang yang tidak bisa mensikapi kesalahan dirinya. Dia tidak mengakui kesalahan dirinya. Dia ada punya kesalahan, tapi dia tetap bertahan dan kesalahannya, tidak mengakui. Jadi yang baik itu dia mengakui kesalahannya dan langsung minta ampun dan minta maaf kepada orang lain. Ia harus bisa memaafkan diri sendiri dan menyatakan kesalahannya kepada orang lain. Jangan kita bertahan dengan kesalahan pada diri kita sendiri. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah juga orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang bersalah dengan kita, kemudian orang berusaha untuk meminta maaf kepada kita, maka kita harus dengan lapang hati untuk memaafkannya. Ini adalah merupakan ciri orang yang bertakwa. Karena kita yakin
Semua manusia itu adalah bersalah, dan sebaik orang bersalah itu adalah minta ampun. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua orang itu pasti bersalah, dan sebaik-baik bersalah itu adalah minta ampun. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah apabila kita punya kesalahan, punya dosa, maka kita segera minta ampun. Minta ampun tentu kepada Allah. Nah, ini namanya adalah kecerdasan spiritual, az-zakaul ma'nawi, az-zakaul ma'nawi. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila orang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, artinya berbuat dosa, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan, tidak mengulangi perbuatan dosanya itu, dan mereka mengetahui, ya. Jadi apabila kita berbuat dosa, kita segera ingat pada Allah. Kemudian setelah itu lalu kita minta ampun kepadanya, kepada Allah, dan tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.